Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Begitu kata-kata Old Swan keluar, ekspresi Xiaoyan membeku sesaat. Tuan di belakang pavilion Yunyin sebenarnya ingin melihatnya, yang benar-benar membuat Xiaoyan merasa sedikit terkejut dan tidak bisa dijelaskan. Kekuatan apa pavilion Yunyin itu? Meskipun orang luar hanya tahu sedikit tentangnya, tetapi menilai dari momentum keseluruhan pavilion Yunyin dan pesona yang dibuat oleh pembangkit tenaga listrik Doudi secara pribadi, energi yang terkandung di dalamnya sama sekali bukan dia, Xiaoyan, yang bisa menghubunginya. Setidaknya, Xiaoyan berpikir bahwa tidak mungkin baginya untuk bergaul dengan karakter-karakter itu. Tapi apa yang dikatakan Xuan Lao benar di sini. Pemilik pavilion Yunyin ingin melihatnya, setengah kaisar bintang 3 kecil. Dalam hal kekuatan, Xiaoyan tidak berpikir dia memiliki sesuatu yang dapat menarik lawan. Selanjutnya, Penatua Xuan juga baru saja mengatakan bahwa dia datang ke sini secara pribadi hari ini untuk mengundang Xiaoyan. Kekuatan macam apa pavilion Yunyin? Di kota kuno yang liar ini, siapa yang dapat diukir dengan kata undangan? Xiaoyan hari ini dapat dikatakan sebagai yang nomor 1 selama bertahun-tahun. Tentu saja, di antara ini, hal yang paling penting adalah bahwa Xiaoyan tidak tahu apa-apa tentang master di balik pavilion Yunyin. Selama setengah bulan, Xiaoyan hampir tidak pernah keluar dari penginapan ini, dan semua energinya telah dimasukkan ke dalam avatar yang akhirnya berhasil dipadatkan. Dalam pertempuran dengan Li Gan setengah bulan yang lalu, permintaan maaf Li Gan bukan hanya Void Thunderpon, tetapi juga sebuah spar. Saat Xiaoyan mengambilnya di tangannya, matanya yang cerah telah memeriksanya dengan saksama, dan kemudian seberkas cahaya melintas dari kedalaman pupil Xiaoyan. Spar itu adalah bagian lain dari kristal api dengan atribut api, dan Xiaoyan segera menyimpannya dengan tekad yang kuat, dan tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Li Gan. Dan malam itu, agar tidak menimbulkan keributan lain di kota kuno yang liar, Xiaoyan meninggalkan kota kuno yang liar dan menipu dirinya sendiri ke dalam gunung yang tak berujung. Inkarnasi kedua juga berhasil diringkas, tetapi binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya yang hidup di pegunungan semuanya mati di bawah fluktuasi jiwa yang menakutkan. Itu juga karena Xiaoyan tidak tahu apa-apa tentang Tuan di belakang pavilion Yunyin, yang menyebabkan Xiaoyan saat ini masih berpikir bahwa Tuan pavilion Yunyin haruslah seorang lelaki tua berambut putih. Lagi pula, untuk dapat membangun kekuatan yang begitu kuat, jika tidak memiliki kekuatan yang cukup, saya khawatir tidak mungkin untuk mendukungnya di kota kuno yang liar ini. Tidak dapat dikatakan bahwa penghalang yang dipasang oleh Doudi pembangkit tenaga listrik di pavilion Yunyin tidak cukup, belum tentu orang kuat yang bergerak. Begitu dia memikirkan hal ini, Xiaoyan merasa semakin terkejut di dalam hatinya, dan ekspresi wajahnya juga berubah, sungguh tidak dapat dipercaya bahwa Doudi yang kuat harus melihatnya. Melihat ini, Penatua Xuan di depannya, meskipun wajahnya tenang, tetapi di dalam hatinya, dia sudah tertawa terbahak-bahak, berdeham. Penatua Xuan menenangkan emosinya, dan tertawa lagi. Kakak Yan Xiao, aku tidak tahu apakah kamu mau pergi, tuanku, tapi aku benar-benar ingin melihatmu. Mendengar kata-kata Penatua Xuan, sudut mulut Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk berkedut beberapa kali, berharap dia bisa berbalik dan melarikan diri. Siapa tahu jika ini mungkin jamuan Hongmen, tidak menyenangkan jika Anda pergi dan tidak pernah kembali. Tapi segera, Xiaoyan merasa tidak berdaya, jika seseorang benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya, dengan kekuatan Kaisar Dou itu, sepertinya dia benar-benar tidak berdaya untuk melawan. Meskipun ada lelaki tua yang tidak terduga seperti Gu Yu di dalam tubuhnya, Xiaoyan juga dapat mengatakan bahwa Gu Yu benar-benar tua dan keras kepala, dan sama sekali tidak mungkin baginya untuk membantu. Dengan senyum masam di hatinya, sepertinya dia harus pergi ke undangan itu, dan dia menerimanya. Xiaoyan tidak membuat persiapan tambahan, dan pergi ke pavilion Yunyin bersama Tetua Xuan. Sepanjang jalan, Xiaoyan juga menamparkan Penatua Xuan di sela-sela dan bertanya tentang orang itu meskipun dia merasa malu dengan ketajaman hati Xiaoyan. Penatua Xuan masih menjawab pertanyaan Xiaoyan dengan samar, yang membuat Xiaoyan akhirnya masih dalam kegelapan. Setelah beberapa saat, mereka berdua sudah sampai di depan pavilion Yunyin, sekali lagi merasakan aura milik pembangkit tenaga Doudi yang asli. Tenggorokan Xiaoyan juga berguling tanpa sadar, dan wajahnya sedikit tidak nyaman. Ketika mereka tiba di pintu, Tetua Xuan ingin membawa Xiaoyan ke lantai 6 pavilion Yunyin,
di mana tidak ada orang luar yang pernah ada sebelumnya, tetapi pada saat ini, sekelompok orang keluar dari paviliun Yunyin. Orang-orang ini semua adalah tamu di paviliun Yunyin, tetapi pada saat ini, mereka semua keluar dengan wajah tidak senang, dan Penatua Xuan menutup mata terhadap hal ini, hanya berdiri di samping, menunggu mereka pergi. Kemunculan tiba-tiba Penatua Xuan jelas mengejutkan sekelompok orang ini. Di antara mereka, yang paling kuat tidak lebih dari seorang suci petarung. Di depan Penatua Xuan, setengah kaisar yang sebenarnya, mereka benar-benar tidak memiliki temperamen. Melihat Penatua Xuan, meskipun mereka terpisah beberapa kaki, mereka masih dengan hormat membungkuk kepada Penatua Xuan, tetapi ketika mereka melihat Xiao Yan yang berada di samping Penatua Xuan, ekspresi wajah semua orang berubah lagi. Segera, setiap orang yang baru saja memberi hormat kepada Penatua Xuan dengan hormat berbalik sedikit, dan memberi hormat kepada Xiao Yan lagi. Junior ini dan yang lainnya telah melihat senior Yan Xiao. Meskipun ada banyak penatua yang lebih tua dari Xiao Yan di antara orang-orang ini, Xiao Yan dapat disebut senior dengan menjadikan yang lebih maju sebagai guru di sepanjang jalan kultivasi. Meskipun ada kepahitan di hatinya, Xiao Yan masih menanggapi dengan senyuman, dan dengan seorang Buddha di lengan bajunya, kekuatan tak terlihat menyapu, mendukung orang-orang yang tertunduk. Dan setelah melihat gerakan Xiao Yan, ekspresi semua orang menjadi lebih hormat. Meskipun ada banyak petarung suci di antara kalian yang hadir, mereka juga bisa melakukan gerakan Xiao Yan, tetapi petarung suci sudah kuat. Ada paksaan tak terlihat di dalam diri mereka, kekuatan semacam ini, bahkan bagi mereka, sangat sulit untuk mengendalikannya sesuka hati, tetapi Xiao Yan di depannya sangat santai, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Setelah semua orang memberi hormat, mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi, mereka semua mundur dan pergi, dan kedua Xiao Yan bisa memasuki aula. Memasuki aula, langkah keduanya berhenti lagi. Saat ini, orang-orang turun satu persatu dari atas. Namun, kekuatan kelompok orang yang turun kali ini sudah melangkah ke tingkat setengah kaisar. Di kota kuno, dapat dianggap sebagai tokoh penting. Pada saat ini, orang-orang ini memiliki sikap gongjin, seolah-olah mereka mencoba untuk menjilat salah satu dari mereka. Berjalan lebih dekat, Xiao Yan juga menemukan bahwa mata mereka semua menatap seorang lelaki tua di kerumunan yang mengenakan jubah seorang apoteker. Dari sini, terlihat bahwa lelaki tua ini juga seorang apoteker. Lelaki tua itu tampak kurus dan kurus, seperti kerangka, tetapi ada kilatan cahaya di mata tuanya yang gelap, bibirnya yang tipis tampak seperti ujung pisau, dan senyuman di sudut mulutnya bahkan lebih dari itu. Itu membuat orang merasa sangat jahat. Sementara Xiao Yan melihat lelaki tua Yinyin, pihak lain juga menemukan keberadaan Xiao Yan dan mereka berdua. Ketika dia melihat Penatua Xuan, lelaki tua Yinyin itu juga menunjukkan senyum di wajahnya, dan mengabaikan setengah pembangkit tenaga kaisar di sekelilingnya melangkah maju. Dia datang ke depan Penatua Xuan, menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Kakak Xuan Ye, haha, sudah lama sekali. Orang tua ini penuh masalah sepanjang hari, dan aku belum bisa datang ke kota kuno yang liar ini untuk berkenalan dengan teman lama. Jangan salahkan kakak Xuan Ye. Orang tua ini jelas mengenal Penatua Xuan dengan sangat baik, dan dari kata-kata ini, Xiao Yan juga tahu nama Penatua Xuan, Xuan Ye. Hehe, karena kakak Modi ada di sini, dia adalah tamuku di paviliun Yunyin, jadi bagaimana aku bisa menyalahkan orang tua ini? Meskipun Modi bermaksud untuk berteman dengan Penatua Xuan, tampaknya Penatua Xuan tidak terlalu menyukainya, dan Xiao Yan melihat semua ini di matanya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Haha, karena saya seorang tamu, perilaku paviliun Yunyin hari ini membuat saya sedikit bingung. Membuka pintu untuk bisnis, tidak ada alasan untuk mengusir para tamu. Saya tidak tahu apakah saudara Xuan Ye dapat memberi saya penjelasan, apa? Modi tertawa keras dan berkata dengan nada yang tidak bisa dijelaskan. Hehe, kakak Modi melihatnya juga. Aku baru saja kembali dari luar, jadi bagaimana aku bisa tahu tentang ini? Selain itu, apa yang ingin dilakukan oleh paviliun master kita, mungkin kita harus bertanya pada orang tua itu. Begitu Penatua Xuan mengatakan ini, Modi dan pembangkit tenaga listrik setengah kaisar di sampingnya semua terkejut sesaat, dan kemudian mereka saling memandang dengan terkejut di mata mereka. Master Paviliun kembali. Segera, semua orang tidak berani mengatakan apa-apa lagi, dan Modi juga mengganti topik pembicaraan setelah tertawa canggung, dan menatap Xiao Yan yang berada di samping Xuan Lao.
Aku tidak tahu ini. Hehe, aku di bawah burung hantu batu. Tanpa menunggu pengenalan Elder Swan, Xiaoyan melengkungkan tangannya ke depan dan tersenyum pada Modi. Dan ketika kata-kata Xiaoyan keluar, pusat kekuatan setengah kaisar yang akan pergi memalingkan mata mereka lagi, dan sosok mereka yang tidak berjalan beberapa langkah berhenti lagi. Modi jelas terkejut dengan kata-kata Xiaoyan, dan kemudian dia tertawa terbahak-bahak, matanya berkilat, dan dia berkata sambil tersenyum. Ternyata Yang Mulia Yan Xiao. Hehe, saya telah mendengar semua tentang perbuatan Anda ketika saya pertama kali tiba di kota kuno yang liar ini. Ketika saya melihat Anda hari ini, itu benar-benar lebih buruk daripada rumor. Hei, ini lebih dari sekedar rumor. Setelah beberapa saat, kamu akan mendengar berita tentang dia lagi. Begitu Modi tertawa terbahak-bahak, Penatua Xuan melanjutkan dengan mencibir. Modi jelas tidak mengerti kata-kata Penatua Xuan, dan Xiaoyan tersenyum tanpa komitmen, dan tidak banyak bicara. Melihat ini, Modi memutar matanya, tersenyum dan berhenti bertanya, tetapi menatap Penatua Xuan lagi, dan berkata sambil tersenyum. Melihatnya seperti ini, Saudara Xuan Ye berencana untuk membawa Saudara Yan Xiao ke Paviliun Yunyin, tapi saya tidak tahu, pemilik Paviliun Gui tidak akan kecewa. Xiaoyan juga sedikit mengernyit ketika mendengar kata-kata itu tidak terlalu tuli di telinganya. Tetua Xuan mencibir, berbalik, dan berjalan menuju Paviliun Yunyin. Xiaoyan juga tersenyum dan mengikuti perlahan, meninggalkan Modi dengan ekspresi yang tidak bisa dijelaskan. Xuan tua, Modi tadi tidak terlihat seperti anggota persekutuan alkemis di kota kuno yang liar. Setelah menaiki tangga, Xiaoyan tidak bisa menahan senyum pada Tetua Xuan, dan Tetua Xuan secara alami dapat mendengar arti di balik kata-katanya. Tersenyum, Penatua Xuan berkata kepada Xiaoyan sambil berjalan. Orang itu, hehe, berpikir dia memiliki beberapa kemampuan, dan ingin berteman dengan orang tua itu, dan menggunakannya untuk menyenangkanku di Paviliun Yunyin. Dengan kemampuan kecilnya, dia bisa dianggap baik di sini, dan ketika dia sampai ke Zacheng, dia bisa dianggap sebagai apa, hanya badut. Meskipun Xiaoyan tidak berbicara ketika dia mendengar ini, dia bisa mengetahui level apa yang disebut apoteker tingkat tinggi ini. Ketika dia menilai Modi barusan, Xiaoyan telah menyadari bahwa Modi juga seorang alkemis tingkat 2, dan di bawah persepsi jiwa Xiaoyan, kekuatan jiwa Modi bahkan lebih kuat daripada para alkemis. Wei Yi dari Apoteker Guild mungkin mencoba menjadi lebih kuat. Dan justru karena ini, Xiaoyan merasa lebih tertekan oleh kata-kata Penatua Xuan. Penatua Xuan juga seorang antik tua. Meskipun Xiaoyan ada di belakangnya, sedikit perubahan telah membuatnya menyadarinya. Bahkan dengan senyuman, dia berkata sambil tersenyum. Kamu tidak perlu stres. Alasan mengapa lelaki tua itu mengatakan dia badut adalah karena dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mengembangkan kemampuannya, dan akan sulit untuk membuat kemajuan di masa depan. Kamu berbeda. Kamu masih muda. Di masa depan, akan ada peluang bagimu untuk mengembangkan keterampilanmu, dan perbatasan barat daya tidak dapat menghentikanmu. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia mengerti di dalam hatinya, tersenyum tanpa komitmen, dan terus mendengarkan penjelasan Penatua Xuan. Orang itu adalah seorang apoteker dari kota Nanlin. Kota Nanlin seperti kota kuno yang liar. Itu bisa dianggap sebagai kota besar di perbatasan, tetapi dibandingkan dengan Zacheng, itu juga jauh di belakang. Gu Cheng pasti datang ke sini untuk konferensi alkemis, dan dengan karakternya, saya khawatir beberapa komentar sarkastik tidak dapat dihindari pada saat itu. Ketika Xiaoyan mendengar ini, senyum tipis muncul di wajahnya, dan hatinya dipenuhi dengan antusiasme dan kesombongan. Jika itu adalah pertemuan para alkemis, dia benar-benar ingin belajar tentang kemampuan Modi. Dia juga yang pertama, alkemis peringkat hari ini. Bertemu sekali. Hehe, Saudara Yan Xiao juga akan berpartisipasi dalam pertemuan alkemis. Merasakan perasaan berapi-api yang datang dari Xiaoyan di belakangnya, Penatua Xuan tersenyum lagi, dan berkata perlahan. Hehe, jika aku cukup beruntung untuk bisa bersaing dengan alkemis tingkat tinggi, aku tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan ini dengan mudah. Setelah kata-kata itu jatuh, Penatua Xuan terkekeh ringan, menghentikan langkahnya, menoleh ke Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum. Hehe, ini dia. Sekarang aku di sini, aku tidak akan naik. Ada Master Pavilion menunggumu di dalam. Pergilah. Begitu kata-kata Old Xuan jatuh, sebelum Xiaoyan bisa bergerak,
sosoknya perlahan menjadi tidak nyata dan menghilang di depan Xiao Yan. Namun hingga saat ini, batu besar di hati Xiao Yan yang belum jatuh semakin tinggi saat ini, akhirnya dia masih ingin melihat orang itu. Sudut mulutnya sedikit berkedut, Xiao Yan menghela nafas lega, lalu dia perlahan mengangkat kakinya dan melangkah ke lantai 6 pavilion Yunyin. Tapak, akhirnya, saya pergi ke lantai 6, tetapi terlihat sangat berbeda dari lantai di bawahnya, semua jenis furnitur terlihat. Pada saat ini, di depan jendela di depan Xiao Yan, ada sesosok berdiri dengan tenang, dipantulkan oleh sinar matahari yang tersisa. Xiao Yan tidak dapat melihat penampilannya dengan jelas, dan karena ini, Xiao Yan menjadi semakin gugup. Kenapa? Aku baru saja mengundangmu untuk makan. Kenapa kamu gugup? Aku tidak melihat betapa gugupnya kamu saat menghadapi Kaisar setengah bintang 8 hari itu. Hari ini, kamu sangat gugup saat melihatku. Hehe, saudara Yan Xiao. Sebelum dia bisa melihat dengan jelas penampilan sosok itu, pihak lain telah mengucapkan beberapa kata, dan setelah Xiao Yan mendengar suara yang jelas itu, ekspresinya sedikit terkejut, bagaimana mungkin suara ini begitu familiar. Beberapa saat kemudian, pupil Xiao Yan tiba-tiba menyusut, dan dia melihat sosok di depannya yang berbalik karena terkejut. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengeluarkan suara karena emosinya yang berubah. Tapi sosok itu memandang Xiao Yan dengan senyum di wajahnya, seolah dia sudah menduganya. Luo Jin, haha, kakak Yan Xiao, setelah beberapa bulan, kamu baik-baik saja. Setelah beberapa saat, Xiao Yan akhirnya mengucapkan dua kata dari mulutnya. Luo Jin memandang Xiao Yan dengan senyum di wajahnya, dan berkata dengan tawa besar, benar-benar melupakan identitasnya di mata orang luar. Hei, aku benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang mengundangku adalah kamu. Kupikir kamu adalah orang tua yang jahat. Aku benar-benar meremehkanmu karena mampu membangun kekuatan sebesar itu. Menyadari identitasnya, hati Xiao Yan langsung rileks, dan ada rasa bercanda dalam kata-katanya, yang membuat keduanya semakin harmonis. Haha, aku tidak punya banyak kemampuan, tapi aku hanya meminjam kekuatan keluargaku. Orang-orang ini adalah orang kepercayaan ayahku, kalau tidak akan begitu mulus. Mata Xiao Yan berkilat saat mendengar kata-kata itu, tapi dia tidak menganggapnya serius, malah dia berkata sambil tersenyum. Kakak Luo Jin memanggilku ke sini hari ini, aku khawatir dia tidak hanya ingin mentraktirku makan malam. Luo Jin tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, melambaikan lengan bajunya, dan mengundang Xiao Yan untuk duduk. Kakak Yan Xiao terlalu banyak berpikir. Aku baru saja berjanji padamu bahwa jika kamu berpartisipasi dalam pertemuan alkemis, aku pasti akan ada di sana. Hari ini aku hanya ingin bertemu denganmu lebih awal. Xiao Yan tidak berkomitmen. Meskipun Luo Jin tidak mengatakannya dengan jelas, pasti ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya, tetapi Xiao Yan tidak terburu-buru. Karena dia mengundang semua orang, dia secara alami akan menemukan kesempatan untuk membicarakannya. Luo Jin juga mengobrol dan tertawa sebentar, dan kemudian, keduanya juga begitu saja, mengamuk terhadap makanan dan anggur di atas meja anggur. Setelah minum dan makan sebentar, kedua orang ini juga terlihat mabuk. Tentunya dengan kekuatan mereka, sekuat apapun anggurnya, mereka tidak akan mabuk. Pada saat ini, Xiao Yan tahu di dalam hatinya bahwa topiknya ada di sini. Kakak Yan Xiao, haha, sejujurnya, aku sangat ingin membicarakan sesuatu dengan kakak Yan Xiao hari ini, kakak. Xiao Yan sedikit mengangkat kelopak matanya yang mengantuk, meletakkan gelas anggur di tangannya, memiringkan kepalanya dan mengangkat alisnya, dan menatap Luo Jin dengan ekspresi curiga di wajahnya. Hari itu, aku melihatmu menampilkan keterampilan bertarung di langit di atas langit. Jika itu bagus, itu pasti langkah Tianjue yang telah menghilang selama 100 tahun, kan? Begitu kata-kata ini keluar, seberkas cahaya melintas di mata Xiao Yan, dan alisnya yang halus tidak bisa menahan diri untuk tidak meringkuk, seolah-olah dia baru saja sadar seketika. Ya, tapi mengapa kamu tertarik dengan ini? Dengan statusmu, kamu seharusnya tidak kekurangan keterampilan fisik. Luo Jin tersenyum, matanya berbinar, dan dia berkata sambil tersenyum. Aku tidak mencari Tianjue Bu, tapi hal yang berhubungan dengannya, makam kuno Tianjue. Dengan matanya sedikit menyipit, Xiao Yan tidak bisa menahan nyanyian lagi dari sudut mulutnya. Makam kuno Tianjue, makam kuno Tianjue. Kata-kata Luo Jin jatuh,
dan Xiao Yan juga menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia tidak berharap Luo Jin menemukannya hari ini untuk memberitahunya tentang makam kuno Tianjue. Tidak ada hubungan khusus antara makam kuno itu. Melihat jejak keraguan di antara alis Xiao Yan, Luo Jin juga tersenyum, duduk tegak, dan perlahan meletakkan gelas anggur di tangannya, dan berkata sambil tersenyum. Benar, ini adalah makam kuno Tianjue. Mendengar 4 kata ini lagi, emosi di hati Xiao Yan juga bergejolak. Jika Anda ingin membuka makam kuno Tianjue, tampaknya Anda perlu menggunakan 3 set keterampilan bertarung Master Tianjue bersama-sama. Jika Anda hanya mengandalkan Tianjue, Anda mungkin tidak dapat melakukannya. Iya, aku juga menyadari poin ini, tapi selain poin ini, masih ada beberapa tempat yang juga membutuhkan 3 skill hari ini. Mendengar kata-kata Luo Jin, Xiao Yan sekali lagi menunjukkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Keluarga Liu tidak pernah menyebutkan hal semacam ini kepadanya. Melihat ekspresi seperti itu di wajah Xiao Yan, Luo Jin tersenyum lagi, menelan anggur di cangkir dalam sekali teguk, mengisi anggur Xiao Yan, dan berkata sambil tersenyum. Kakak Yan Xiao, tolong. Xiao Yan juga tidak terburu-buru, mengetahui bahwa Luo Jin akan menjawab untuknya, dia dengan ringan mengangkat gelasnya dan meminumnya. Haha, kakak Yan Xiao benar-benar peminum yang baik. Setelah tawa turun, Luo Jin juga menghela nafas, dan berkata, meskipun kebanyakan orang tahu tentang makam kuno Tianjue, mereka masih belum tahu apa-apa tentang bagian dalam makam kuno Tianjue, dan berita yang saya tahu saat ini baru ditemukan setahun yang lalu itu saja. Xiao Yan mengangkat alisnya dengan ringan. Makam kuno Tianjue telah ada selama ratusan tahun, dan kekuatan di wilayah barat pasti telah menyelidikinya terus-menerus. Tapi seperti ini, mereka baru menemukan sesuatu setahun yang lalu. Metode guru Tianjue adalah benar-benar menakutkan. Penguasa dari 4 sekte utama memiliki kekuatan kaisar setengah bintang 9500 tahun yang lalu. Sekarang setelah 100 tahun berlalu, tingkat kultivasi mereka pasti lebih tinggi daripada saat itu. Melihatnya sekarang, tingkat kultivasi mereka mungkin telah mencapai level sebenarnya. Alam pertarungan kaisar. Begitu dia memikirkan hal ini, Xiao Yan tidak bisa menahan ketegangan. Musuh yang dia ciptakan secara tak terlihat sudah sangat kuat. Jika dia tidak berhati-hati, hidupnya mungkin benar-benar dalam bahaya. Di sisi lain, Xiao Yan juga dikejutkan oleh kekuatan Master Tianjue. Orang kuat Doudi dapat dianggap sebagai orang yang sangat kuat di seluruh benua ini. Tetapi bahkan keberadaan yang begitu kuat, sebelum makamnya yang berumur 1000 tahun, masih tak tergoyahkan, harus dikatakan bahwa orang yang kuat dalam kondisi sumber transformasi benar-benar sangat kuat. Kalau begitu aku tidak tahu apa berita yang akan dikatakan Brother Luo Jin. Apakah ada sesuatu di makam kuno Tianjue yang mengharuskan Tianjuebu dibuka? Luo Jin juga mengangguk dan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Dia tidak memiliki keinginan untuk mengejek Xiao Yan, dan berkata langsung. Setelah penyelidikan bersama para penguasa dari 4 sekte utama, ada 3 makam yang disegel oleh formasi di makam kuno Tianjue. Setelah penyelidikan khusus mereka, disimpulkan bahwa ketiga makam ini kemungkinan besar adalah warisan yang tersisa oleh Tuan Tianjue sebelum dia meninggal. Ledakan. Dengan keras, gelas anggur di tangan Xiao Yan langsung berubah menjadi segenggam bubuk, dan anggur di dalamnya semua karena kerusuhan di hati Xiao Yan, dan langsung diuapkan oleh nafas api kuat Xiao Yan. Warisan, hanya dengan 2 kata ini, banyak orang di daratan akan terpesona olehnya. Dan yang terpenting adalah kekuatan orang yang meninggalkan warisan ini sebenarnya adalah makhluk tertinggi yang telah mencapai sumber transformasi kuat. Bahkan jika sepertiga dari pembangkit tenaga listrik di alam transformasi asal masih cukup bagi Xiao Yan untuk langsung menerobos dari setengah kaisar bintang 3 ke peringkat Dou Emperor sejati, energi yang terkandung di dalamnya luar biasa. Bisa dibayangkan, dan ini, bagaimana mungkin hati Xiao Yan tidak tergerak. Luo Jin menatap wajah bersemangat Xiao Yan, dan tersenyum di wajahnya, telapak tangannya terbentang rata di kehampaan, dan kemudian semburan hisap menyebar dari telapak tangan Luo Jin. Tiba-tiba, energi langit dan bumi sepertinya diserap. Seperti pemandu, mereka berkumpul menuju telapak tangan Luo Jin. Dengan putaran telapak tangan di udara, gelas anggur bening muncul kembali, mengisi anggur dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Luo Jin melanjutkan. Segel yang terkandung di ketiga makam ini terlalu kuat. Bahkan mereka tidak memiliki kemungkinan untuk menghancurkannya secara paksa, dan mereka juga takut merusak warisan di dalamnya.
Oleh karena itu, ketiga makam ini hanya dapat dibuka dengan 3 keterampilan surga. Masing-masing dari 3 keterampilan menempati sebuah makam, dan Anda juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan salah satunya. Mendengar ini, Xiao Yan juga pada dasarnya mengerti bahwa Luo Jin memanggilnya hari ini, mungkin bukan hanya karena dia ingin memberitahunya tentang makam kuno Tianjue, tapi pasti ada sesuatu yang dia inginkan di antara mereka. Kakak Luo Jin memberitahuku begitu banyak, aku khawatir dia tidak hanya ingin memberitahuku rahasia surga mutlak. Xiao Yan tersenyum, sinar melintas di matanya, dia sedikit menyipitkan matanya, menatap Luo Jin sambil tersenyum, dan tertawa pelan. Hehe, kami masih memiliki pemahaman diam-diam dengan saudara Yan Xiao. 4 kamar di makam kuno Tianjue pasti tidak akan mudah dilepaskan oleh keempat sekte itu. Saudara Yan Xiao, saya khawatir Anda akan bersama-sama ditekan oleh 4 sekte, warisan itu belum tentu milikmu. Pada titik ini dalam kata-kata Luo Jin, Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut. Jika orang-orang dari 4 sekte utama bergabung untuk menghadapinya pada saat itu, tanpa bantuan dari 4 ketua sekte itu sendiri, dia mungkin sudah jatuh menjadi kerugian. Tapi segera, Xiao Yan tersenyum lagi, dan berkata kepada Luo Jin sambil tersenyum. Jika itu masalahnya, itu masalah besar. Aku bisa keluar lebih dulu setelah membuka makam, dan membiarkan 4 kekuatan utama saling bertarung terlebih dahulu, dan pada akhirnya aku akan menuai keuntungan dari nelayan ini. Jika aku bisa, aku tidak bisa mengalahkannya, aku tidak bisa melarikan diri. Luo Jin sepertinya mengharapkan kata-kata Xiao Yan, tertawa kecil, dan berbicara lagi. Saudara Yan Xiao, apakah menurut Anda 4 sekte utama mereka bodoh? Karena mereka berani bergabung untuk merebutnya, mereka secara alami akan memblokir semua kecelakaan yang tidak terduga. Bagaimana menurut Anda, seberapa besar kemungkinan Anda memenangkan pertempuran dari tangan dari 4 pejuang yang kuat? Dapatkan warisan itu. Begitu kata-kata Luo Jin keluar, Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Pembangkit tenaga listrik Doudi harus menjadi rintangan sebelum dia benar-benar tumbuh dewasa. Menggelengkan kepalanya perlahan, Xiao Yan menghela nafas tak berdaya. Tapi Luo Jin tersenyum saat melihat ini, dan berkata, oleh karena itu, saya ingin bekerja sama dengan saudara Yan Xiao lagi. Alis cemberut sedikit rileks, Xiao Yan menatap Luo Jin, satu-satunya hal yang dapat dia simpulkan sekarang adalah bahwa Luo Jin di depannya, di belakangnya, pasti didukung oleh Doudi yang kuat. Jadilah seorang nelayan, dan aku akan membersihkannya. Jadilah seorang nelayan, dan aku akan membersihkannya. Begitu kata-kata Luo Jin keluar, alis Xiao Yan berkedut, dan dia juga terkejut dengan kata-kata Luo Jin. Pembangkit tenaga Doudi telah melangkah ke jajaran pembangkit tenaga puncak yang sebenarnya di daratan, dan tidak ada yang berani meremehkan pembangkit tenaga listrik tingkat ini. Tapi saat ini, pria di depan Xiao Yan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu dengan sangat tenang, yang benar-benar membuat Xiao Yan terkesima. Adalah baik untuk memiliki latar belakang, dan pembangkit tenaga Doudi dapat menutup mata, dapat dikatakan bahwa di belakang Luo Jin, bahkan pembangkit tenaga dari negara sumber transformasi bukan tanpa itu, jika tidak, beraninya meremehkan pembangkit tenaga Doudi. Menghela nafas dalam hatinya, Xiao Yan menatap Luo Jin lagi, dan berkata sambil tersenyum. Kakak Luo Jin, karena kamu tidak takut pada keempat orang itu, mengapa repot-repot mencariku? Kamu bisa melakukannya sendiri, akan sangat berguna untuk menemukanku. Kata-kata di mulut Xiao Yan jatuh, dan Luo Jin jelas menebak bahwa Xiao Yan akan menanyakan pertanyaan seperti itu, tertawa kecil, dan berkata sambil tersenyum. Saudara Yan Xiao tertarik olehnya. Bukannya aku rakus akan warisan. Hanya saja jika aku bergerak lebih awal, aku takut bahkan aku mungkin tidak bisa merebutnya. Kau tahu, belalang menangkapnya jangkrik, dan Oriole ada di belakang. Di akhir pidatonya, cahaya tajam melintas di kedalaman mata Luo Jin, membuat ekspresi Xiao Yan sedikit memadat. Dengan Oriole di belakang, tampaknya makam kuno Tianjue tidak hanya diikuti oleh 4 sekte besar. Karena Brother Luo Jin berencana untuk bergabung denganku, maka aku tidak tahu, apa yang kamu inginkan kali ini. Luo Jin juga tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dia tahu apa yang dimaksud Xiao Yan, tapi dia takut dia akan menelan warisannya, jadi dia menjawab sambil tersenyum. Saudara Yan Xiao dapat yakin bahwa apapun hasilnya, pasti akan ada warisan untuk Anda, tetapi, jika Anda bisa mendapatkan 3 warisan, saya harap saudara Yan Xiao dapat menyerahkan 2 kepada adik laki-laki,
karena adik laki-laki karena keunikan latihan, saya sangat tertarik pada sumber daya kultivasi, jika tidak, adik laki-laki saya tidak akan mengambil risiko sebesar itu untuk menemukan Ke Yujing hari itu. Mendengar ini, Xiao Yan juga pada dasarnya tahu tujuan akhir Luo Jin. Dia hanya ingin mendapatkan 2 warisan. Meskipun dia merasa sedikit enggan, Xiao Yan tahu bahwa jika dia tidak setuju, itu mungkin hanya 1 warisan. Mereka semua adalah sulit didapat, jadi mereka mengangguk diam-diam dan setuju. Warisan di makam kuno Tianjue bagaimanapun adalah masalah masa depan. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Sekarang masalah yang ada diselesaikan, keduanya telah sepenuhnya melepaskan emosi mereka, dan hari itu akan berlalu seperti ini. Tidak ada waktu dalam latihan, waktu berlalu, dan hanya ada 5 hari tersisa sebelum upacara pembukaan konferensi alkemis, dan sejak Xiao Yan meninggalkan pavilion Yunyin dan kembali ke penginapan, dia tidak keluar lagi, avatarnya di kamar. Setelah setengah bulan kondensasi, kedua inkarnasi ini jauh lebih baik daripada saat mereka baru saja berhasil dipadatkan setengah bulan yang lalu. Kekuatan fisik dari 2 inkarnasi telah sepenuhnya distabilkan dalam Dou Sheng Bintang 6 dan Dou Sheng Bintang 7. Dengan fondasi pertama kali, kekuatan inkarnasi kedua setelah kondensasi jelas jauh lebih kuat dari yang pertama, dan ini, untuk Xiao Yan, juga dianggap sebagai hal yang baik. Lagi pula, mungkin di masa depan setelah kekuatannya meningkat ke Doudi, kekuatan avatar kental juga akan mencapai keadaan setengah kaisar yang menakutkan. Jika itu masalahnya, ditambah beberapa inkarnasi digabungkan menjadi 1, bukankah mungkin untuk membuat pembangkit tenaga listrik Doudi? Jika itu masalahnya, itu juga dapat meningkatkan kekuatan tempur Xiao Yan hampir 2 kali lipat dari udara tipis. Di dalam kamar, Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur, matanya bersinar terang, dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Melihat 2 avatar yang hampir nyata di depannya, Xiao Yan juga cukup puas dengan ini. Kohesi yang sukses dari kedua avatar itu karena kekuatan mereka yang menakutkan. Jika ketiga inkarnasi berhasil diringkas, dan kemudian digabung dan disatukan, bukankah tingkat kekuatan itu sebanding dengan pusat kekuatan setengah kaisar, dan kemudian menghadapi orang-orang Guisamen, dan mereka akan memiliki garis bawah di hati mereka. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan 2 inkarnasi di depan Xiao Yan langsung berubah menjadi 2 kekuatan jiwa agung, yang bergabung ke dalam pikiran Xiao Yan. Proses memadatkan 2 inkarnasi secara alami menghabiskan banyak kekuatan jiwa, tetapi untungnya, di bawah dukungan kekuatan jiwa Xiao Yan yang menakutkan, itu tidak membuat Xiao Yan lemah sampai batas tertentu. Selama dia beristirahat selama 2 hari, dia akan baik-baik saja. Selain itu, setelah menggunakan kekuatan jiwa yang sangat besar, Xiao Yan benar-benar dapat merasakan bahwa kekuatan jiwanya secara bertahap menjadi lebih kuat dengan pertumbuhan avatar, meskipun pertumbuhan semacam itu hampir dapat diabaikan. Namun, untuk Xiao Yan, ini bisa dianggap sebagai kejutan yang menyenangkan. Dan ketika Xiao Yan membubarkan kedua avatar itu, ada juga seseorang yang berjalan cepat di luar pintu kayu kamar tamu. Ketika dia sampai di pintu, orang itu ingin mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu, tetapi suara Xiao Yan di dalam kamar itu keluar perlahan. Masuk, tidak perlu mengetuk. Ketika kata-kata Xiao Yan tiba-tiba keluar, wajah orang yang berdiri di luar pintu terkejut sesaat, dan kemudian dia mendengar suara dari dalam ruangan, jadi dia santai dan perlahan membuka pintu. Junior ini telah melihat senior Yan Xiao. Begitu dia masuk, sebelum dia bisa dengan jelas melihat penampilan Xiao Yan di tempat tidur, pria itu membungkukkan tangannya dan membungkuk pada Xiao Yan sebagai junior, masih menyapanya dengan hormat. Xiao Yan dengan santai melirik sosok berjubah hitam di depan pintu, mengangkat alisnya, dan bertanya. Anggota persekutuan alkemis. Mendengar pertanyaan Xiao Yan, orang itu tidak berani mengabaikan, dan buru-buru berkata. Kembali ke senior, junior ini adalah anggota alkemis guild. Apa yang sedang Anda cari? Mendengar jawaban dari pria berbaju hitam, Xiao Yan tidak terkejut. Hari itu ketika Guli memberinya plakat giok, Xiao Yan sudah memiliki firasat di dalam hatinya bahwa Guli akan mencarinya lagi cepat atau lambat, tapi dia tidak pernah diharapkan kali ini mendekati upacara pembukaan konferensi alkemis. Mendengar pertanyaan Xiao Yan lagi, merasakan kepolosan dalam kata-kata Xiao Yan, pria berbaju hitam itu juga sedikit mengernyit, tapi dia tetap menjawab dengan jujur. Kembali ke senior, Presiden kita, saya ingin mengundang senior untuk bertemu di Guild Alkemis. Oh, ini undangan?
Lalu kenapa dia tidak datang sendiri? Petik 2. Petik 2. Ketika kata-kata Xiao Yan keluar, pria itu tertegun sejenak, dan kemudian dia memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Gu Li tidak datang? Dia hanya seorang utusan, dan dia adalah presiden dari Alchemist Guild yang terhormat. Di mana dia bisa bertanya kepada orang lain? Melihat pria berjubah hitam itu menjawab tanpa berkata-kata, Xiao Yan tersenyum. Tentu saja, dia bisa menebak bahwa pasti ada sesuatu yang dia takuti didengar oleh Wei Yi. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu picik untuk mengirim Dou Zun untuk diundang seseorang. Berdiri, Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Oke, begitu, kamu kembali dulu, aku akan ke sana nanti." Di ruangan yang agak redup, 3 sosok sedang duduk di meja. Suasananya tampak agak membosankan, yang membuat pembawa acara Gu Li dan Chi Phosphorus merasa sedikit malu. Melihat ini, Xiao Yan juga tersenyum, cahaya di matanya berkedip, dia perlahan meletakkan cangkir teh di tangannya, menyipitkan matanya sedikit untuk melihat Gu Li, dan berkata sambil tersenyum. Presiden Gu Li memanggil saya tidak tahu apakah ada yang ingin saya katakan. Merasakan keanehan dalam nada suara Xiao Yan, Gu Li dan Qi Lin juga saling memandang, tapi keduanya sedikit mengernyit. Secara alami, mereka bisa mendengar jejak ketidakpuasan dalam kata-kata Xiao Yan. Sebagai pembangkit tenaga Half Emperor yang bermartabat dan apoteker tingkat 2, dengan status seperti itu, bahkan jika mereka melihatnya, mereka tidak akan berani meremehkannya. Tapi hari ini, orang yang mereka kirim untuk mengundang Xiao Yan sebenarnya hanya setingkat Dou Zun. Di mata siapapun, perilaku ini adalah tamparan yang disengaja, dan ketidakpuasan di hati mereka bahkan lebih terbukti dengan sendirinya. Metafora. Dan pada saat ini, kata panggilan, dalam kata-kata Xiao Yan bahkan lebih kuat ketika dia mengucapkannya, seolah-olah itu dilakukan dengan sengaja, sehingga membuat De Gu Li dan mereka berdua merasa sangat malu. Setelah beberapa lama, Qi Lin di samping hanya mengeluarkan haha, memaksakan senyum canggung di wajahnya, dan berkata kepada Xiao Yan sambil tersenyum. Kakak Yan Xiao, kamu terlalu sopan. Karena kamu, apa hak kami untuk memanggilmu dengan santai? Hanya saja ada banyak hal di guild. Presiden dan aku sama-sama terjerat dalam hal-hal sepele, jadi kita bisa jangan pergi ke sana sendiri. Saya mengundang Anda untuk datang, jadi saya akan mengirim orang ke sana. Jika ada yang salah, saya harap saudara Yan Xiao lebih perhatian. Begitu Chi Phosphorus mengatakan ini, Gu Li, yang duduk di sebelahnya, juga mengangguk ke arah Xiao Yan dengan senyum malu di wajahnya. Adapun ini, Xiao Yan mencibir dan berkata, karena kalian berdua tidak dapat dipisahkan karena sesuatu, mungkinkah di guild besar alkemis ini, masih belum ada Dou Sheng yang bisa ditemukan. Bahkan jika mereka mengundang orang, mereka sangat kecil sehingga mereka hanya menggunakan Dou Zun. Setidaknya aku juga seorang Dou Zun. Setengah kaisar, mungkinkah kalian berdua memandang rendah aku seperti ini? Jika demikian, maka aku akan pergi sekarang. Sebelum kata-kata itu jatuh, Xiao Yan sudah berdiri, dan berjalan menuju pintu dengan ekspresi dingin di wajahnya. Ketika Gu Li dan Qi Lin melihat adegan ini, wajah mereka menjadi pucat karena terkejut. Dia sudah muncul di depan Xiao Yan dengan senyum di wajahnya, dan baru saja akan berbicara, Xiao Yan berkata dengan acuh tak acuh lagi. Mengapa? Apakah kalian berdua ingin menggunakan kekuatan kalian untuk mempertahankan bawahan ini secara paksa? Begitu Xiao Yan mengatakan ini, Gu Li dan Gu Li terkejut lagi, dan Gu Li tidak terlalu peduli, jadi dia buru-buru berkata. Saudara Yan Xiao salah paham, saudara Yan Xiao salah paham tentang ini. Bung, saya tidak punya pilihan selain bertindak di sini. Jika saudara Yan Xiao tidak keberatan, dapatkah Anda duduk lagi dan mendengarkan orang tua itu? Begitu Gu Li mengatakan ini, mata Xiao Yan berkilat, dia tersenyum di dalam hatinya, dia masih berpura-pura acuh tak acuh, dan berbalik untuk duduk di depan meja. Ketika Gu Li dan Chi Phosphor melihat Xiao Yan duduk kembali ke posisi semula, mereka juga menghela nafas lega di hati mereka, menghela nafas pelan, kembali ke posisi semula, dan menatap Xiao Yan bersama-sama, seolah-olah mereka takut Xiao Yan. Yan akan melarikan diri lagi, mata mereka tertutup rapat menatap Xiao Yan, dia menolak untuk menjauh. Xiao Yan juga tersipu karena ditatap oleh mereka berdua, takut kedua orang tua ini akan melihat sesuatu, dia buru-buru batuk 2 kali, dan baru kemudian membangunkan keduanya yang diam lagi. Setelah pulih,
Guli dan Qilin saling memandang lagi, dan sudut mulut mereka sedikit berkedut, lalu Guli menghela nafas lagi, dan berkata perlahan. Kakak Yan Xiao, ini bukan karena Pak Tua Guli meremehkanmu. Dengan kemampuanmu, Kakak Yan Xiao, tidak peduli apakah itu kekuatan atau alkimia, tidak ada yang berani meremehkanmu di perbatasan barat daya ini, tapi... Petik 2. Pada titik ini, Guli berhenti sejenak, melirik Qilin, dan kemudian menyapu dengan matanya, seolah-olah dia takut ada sesuatu yang menguping. Setelah beberapa lama, setelah memastikan bahwa tidak ada seorang pun, dia melanjutkan. Membuka mulutnya dan berkata, hanya saja Wei Yi mungkin sangat tidak puas dengan apa yang ingin dikatakan orang tua itu, tapi bagaimanapun juga dia adalah kepala apoteker dari serikat apoteker saya, dan biasanya memiliki banyak kendali atas urusan serikat. Jika Anda mengundang saudara laki-laki Yan Xiao di sini di atas, saya khawatir Anda akan ditabrak olehnya, jadi Anda tidak punya pilihan selain memilih perilaku seperti itu. Setelah kata-kata Guli sampai pada titik ini, Xiao Yan tidak bisa menahan sedikit cemberut, yang membuat Wei Yi merasa tidak puas ketika mendengarnya. Mungkinkah kedua orang tua ini benar-benar ingin secara paksa mengosongkan posisi kepala apoteker untuk mengikat diri, turun. Memikirkan hal ini, Xiao Yan merasa sedikit tidak bahagia di dalam hatinya. Dia secara alami longgar dan terbiasa berkeliaran. Jika kedua orang tua ini benar-benar ingin memaksanya untuk tinggal di sini, mereka akan mencoba yang terbaik, dan Xiao Yan tidak akan melakukannya. Meninggalkan. Tetapi bahkan dengan pemikiran ini di dalam hatinya, sebelum dia tahu jawabannya, Xiao Yan benar-benar tidak berpikir bahwa dua lelaki tua yang baik di depannya akan menjadi orang yang sangat bertele-tele. Saudara Yan Xiao juga tahu bahwa konferensi alkemis sudah dekat. Tidak banyak orang yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi alkemis kali ini. Kandungan emas dari konferensi apoteker dapat dikatakan sebagai yang terberat selama bertahun-tahun. Tentu saja, banyak dari mereka juga datang ke sini untuk kejuaraan konferensi alkemis, tetapi semua orang tahu bahwa kejuaraan ini tidak mudah untuk dimenangkan. Xiao Yan mengangkat alisnya, mungkinkah yang ingin dikatakan Guli kepadanya ada hubungannya dengan pertemuan alkemis? Dan memikirkan konferensi apoteker, ditambah Guli menyebutkan Wei Yi sebelumnya, dan apoteker peringkat kedua Modi dari kota Nanlin yang dia temui di pavilion Yunyin sebelumnya, jadi Guli diam-diam mengundangnya kali ini. Xiao Yan juga punya ide di benaknya. Jika benar, langkah Guli seharusnya membiarkan Xiao Yan juga berpartisipasi dalam konferensi alkemis ini, dan biarkan Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk memenangkan kejuaraan di konferensi. Dengan mengingat hal ini, mata Xiao Yan menyipit perlahan, dan nyala api melintas di mata Xiao Yan seketika, menyebabkan ruang di depan Xiao Yan terdistorsi dan berubah bentuk oleh Guli dan Qilin di mata, itu tiba-tiba hancur. Ini, mereka berdua saling memandang, keduanya merasa sangat terkejut. Xiao Yan akhirnya duduk lagi, kenapa dia marah lagi tanpa alasan saat ini? Saat dia hendak berbicara, Xiao Yan dikejutkan oleh ledakan itu, dan kemudian menatap Guli dengan senyuman di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum. Jika tebakannya benar, Presiden Guli mengundangku ke sini hari ini untuk membantu asosiasi alkemismu memenangkan kejuaraan di konferensi alkemis ini. Meskipun kalimat ini terdengar seperti bertanya kepada Guli, itu benar, tetapi itu adalah penegasan dalam kata-kata Xiao Yan yang dapat didengar oleh siapapun. Setelah Guli dan yang lainnya mendengar kata-kata tiba-tiba Xiao Yan, mereka mengangkat alis mereka, dan mereka juga sangat terkejut dengan kata-kata Xiao Yan di dalam hati mereka. Tanpa diduga, Xiao Yan sudah menebak apa yang mereka pikirkan. Tapi bagaimanapun, kata-kata ini adalah kebenaran di dalam hatinya, jadi meskipun dia sangat terkejut, Guli masih mengangguk berat. Xiao Yan tersenyum lagi saat melihat ini, dan berkata, jika keinginan Presiden Guli hari ini hanya itu, maka saya tidak akan tinggal lama di sini. Saya baru saja melangkah ke apoteker tingkat 2, dan hati saya sangat panas untuk pertemuan apoteker ini. Jika saya memiliki kemampuan itu, saya tentu saja tidak akan melepaskannya. Setelah kata-kata selesai, Xiao Yan sudah berdiri dan berjalan keluar pintu. Guli dan dua orang di belakangnya juga berdiri perlahan. Kali ini, mereka berdua tidak menghalangi jalan Xiao Yan lagi. Karena semua orang menjelaskan kata-kata mereka terlebih dahulu, saya tentu saja tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Tetapi ketika Xiao Yan keluar dari ruangan, Guli sepertinya mengingat sesuatu, dan berteriak kepada Xiao Yan. Kakak Yan Xiao, jangan beritahu Wei Yi Duo tentang masalah hari ini.
Orang itu pada dasarnya mencurigakan, dan dia pasti akan melakukan sesuatu yang tidak biasa, agar tidak menyebabkan perang besar lagi pada saat itu. Xiao Yan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, berhenti sebentar, dan berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, aku tidak akan mengatakannya. Jika tidak buruk, Wei Yi seharusnya terlalu banyak berpikir saat ini. Setelah kata-kata itu jatuh, sosok Xiao Yan juga menghilang dari pandangan Gu Li dan mereka berdua. Ketika Gu Li dan yang lainnya mendengar kata-kata Xiao Yan, wajah mereka membeku sesaat, dan mereka berdiri di tempat untuk waktu yang lama tanpa kembali sadar. Di Guild Alkemis, ketika Xiao Yan baru saja meninggalkan Guild Alkemis, di ruang alkimia, tubuh Wei Yina yang duduk di depan kuali obat bergetar hebat saat ini. Dan di mata tua yang mendung itu, ada kemarahan yang lebih mengamuk saat ini, hampir akan menyembur. Dalam adegan ini, wajah pria berjubah hitam yang berdiri dengan hormat di samping bahkan lebih ngeri, kepalanya yang sudah terkubur bahkan diturunkan dalam-dalam saat ini, dan dia tidak berani menghela nafas. Setelah beberapa lama, Wei Yi dengan paksa menarik diri dari amarah di hatinya, menekan amarah di hatinya, dan bertanya pada otak berjubah hitam di sampingnya. Orang tua Guli itu, mengapa kamu datang ke sini untuk menemukan Yan Xiao? Pria itu terkejut, dan dia mengeluh lagi di dalam hatinya. Dia diinterogasi oleh Xiao Yan sebelumnya, dan sekarang dia ditekan oleh Wei Yi. Jangan katakan dia tidak tahu, tetapi jika dia tahu, dia mungkin begitu takut dia sudah melupakannya. Setelah terkejut cukup lama, pria berjubah hitam itu berkata perlahan, gemetar di sekujur tubuhnya. Wei, Tuan Wei, junior ini juga tidak tahu. Sebelum kata-kata itu selesai, suara yang kuat keluar dari mulut Wei Yi, menyebabkan ruang di area ini bergetar hebat. Dan setelah pria berjubah hitam merasakan ketidakpuasan di hati Wei Yi, tubuhnya tiba-tiba melunak, dan dia langsung berlutut di tanah, wajahnya pucat seperti kertas. Maksudmu, kamu tidak tahu? Setelah jeda singkat, Wei Yi tidak peduli dengan pria berjubah hitam yang berlutut di tanah, sebaliknya, dia sedikit menyipitkan matanya dan berubah menjadi garis tipis, menatap api yang mengamuk di kuali obat di depannya, perlahan mengangkat telapak tangannya, lalu dengan gelombang kekuatan yang tak terlihat, nyala api di kuali obat juga berubah bentuk, berubah menjadi monster yang sangat brutal. Wei Yi segera bertanya dengan lembut. Merasakan paksaan jiwa yang kuat di telapak tangan Wei Yi, dan melirik monster menakutkan di kuali obat, pria berjubah hitam itu memutar tenggorokannya dan ingin berbicara. Jika kamu tidak berbicara, itu berarti kamu mengakuinya. Begitu kata-kata Wei Yi keluar, telapak tangan di depannya tiba-tiba terkepal, dan sebuah pikiran juga menyebar di dalam kuali obat. Monster api yang menakutkan itu menerobos belenggu kuali obat dengan ledakan keras, dan muncul di kuali obat di ruang alkimia. Dengan munculnya monster api yang sangat besar ini, seluruh ruang alkimia sedikit runtuh saat ini. Jika bahan yang digunakan untuk membangun ruang alkimia ini tidak biasa, saya khawatir ruang alkimia ini sudah lama ada ketika monster itu muncul. Tiba-tiba, itu berubah menjadi reruntuhan. Dan ketika pria berjubah hitam melihat monster api yang menakutkan ini, seluruh kulitnya langsung berubah menjadi warna abu-abu mati. Dia yakin jika pria besar di depannya turun dengan satu gigitan, dia sama sekali tidak memiliki harapan hidup. Dengan pemikiran ini, pria itu buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat Wei Yi, matanya penuh memohon, tapi sebelum dia bisa berbicara, Wei Yi menoleh untuk menatap matanya, dengan tatapan acuh tak acuh di matanya. Kamu adalah orang kepercayaan Guli, dia dapat mempercayakanmu dengan tugas-tugas seperti itu, dia secara alami sangat mempercayaimu, tetapi sekarang, kamu telah mengkhianatinya, cepat atau lambat dia akan mengetahuinya, pada saat itu, tidak peduli apapun, kamu tidak akan dapat melakukannya. Untuk melarikan diri setelah Anda mati, alih-alih berubah menjadi ketiadaan, Anda mungkin juga membantu saya, dan ketika seseorang bersedia membelinya di masa depan, itu dapat dianggap sebagai cerminan dari nilai Anda. Petik 2. Begitu kata-kata Wei Yi keluar, kulit pria itu langsung berubah. Dia secara alami mendengar arti kata-kata Wei Yi dengan jelas. Pada saat itu, seluruh orang menjadi gila seketika, dan berteriak pada Wei Yi dengan suara histeris. Wei Yi, kamu telah melanggar aturan dunia apoteker, dan semua makhluk hidup di dunia adalah pil yang tidak dapat diubah. Jika kamu secara paksa memurnikanku menjadi obat mujarab hari ini, kamu pasti akan dikepung dan ditekan oleh serikat apoteker dan semua kekuatan besar. Petik 2. Adapun ini,
Wei sepertinya belum pernah mendengarnya, dan mencibir, dan sudut mulutnya bahkan mengangkat lengkungan es, dan tersenyum lembut. Ya, jika tersebar saat ini, lelaki tua itu pasti akan menerima banyak kecaman, dan aku pasti tidak akan bisa tinggal di guild alkemis ini, tetapi tidakkah kamu menyadari bahwa di ruang alkimia ini, hanya ada kamu dan aku? Bahkan jika ada semacam kerusuhan di sini, bukankah normal jika tungku alkimia meledak? Petik 2. Begitu kata-kata itu jatuh, sebelum pria berjubah hitam itu bisa mengucapkan kata-kata memohon lagi, monster besar yang menyala itu menelan pria berjubah hitam itu hidup-hidup dalam satu tegukan. Kembali ke kamar tamu, Xiao Yan jatuh di tempat tidur. Lamanya inkarnasi kental benar-benar membuat Xiao Yan merasa sedikit lelah di hatinya. Ketika dia berpikir bahwa dia masih memiliki dua lawan, dia ingin berjuang keras. Ambil rusak. Konferensi alkemis sudah dekat, jika dia tidak memiliki kondisi puncak, dia pasti akan menderita kerugian pada saat itu. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, napas Xiao Yan berangsur-angsur menjadi lebih seimbang, tetapi tepat ketika Xiao Yan hendak tertidur, mata yang tertutup dengan lembut itu tiba-tiba terbuka, dengan memutar tubuhnya, dia duduk. Kilatan cahaya melintas di mata yang jernih, Xiao Yan melambaikan lengan bajunya, dan ruang di depannya langsung terkoyak dengan celah ruang yang selebar Zhangsu. Dengan pikiran, kuali obat biru emas dengan ketinggian beberapa kaki digantung di ruang di depan Xiao Yan dari udara tipis. Untuk orang besar ini, Xiao Yan tidak punya nyali untuk membiarkannya jatuh ke tanah. Jika itu terjadi, Xiao Yan berani memastikan bahwa penginapan ini mungkin tidak memiliki kesempatan untuk hidup. Dan kuali obat besar yang dikeluarkan Xiao Yan saat ini juga merupakan kuali Dewa Luotian yang diperoleh di kota Yanluo hari itu, yang berada di urutan kedua dalam daftar kuali surgawi. Sejak dia mendapatkannya, Xiao Yan hampir lupa tentang kuali Dewa Luotian selama waktu di kota kuno yang liar, segala macam hal terjadi satu demi satu, sehingga Xiao Yan bahkan tidak dapat mengingat bahwa ada tripod seperti itu. Tunggu. Sekarang kita telah tiba, saatnya untuk melihat baik-baik kuali ilahi Luotian ini. Ketika dia pertama kali mendapatkannya, Xiao Yan hanya meliriknya dengan tergesa-gesa. Ketika dia melihatnya hari ini, dia melihat lebih dekat, kuali Dewa Luotian ini benar-benar sebuah karya seni. Apa yang tergambar di badan tripod adalah dunia yang berputar ini, dan semua benda di dunia terpantul di dalamnya, seolah-olah dunia telah dimasukkan. Kuali Dewa Luotian ini benar-benar meringkas seluruh dunia. Benar-benar layak menjadi keberadaan kedua dalam daftar kuali surgawi. Dibandingkan dengan monster kuno di atas kuali Wanshu, kuali Dewa Luotian ini lebih mengesankan dan tidak terlihat. Di antaranya, itu adalah untuk membanjiri orang dengan kekuatan, sangat menakutkan. Namun, di bawah pemeriksaan hati-hati Xiao Yan, retakan juga muncul di badan tripod. Xiao Yan benar-benar terkejut dengan kerusakan kuali Dewa Luotian. Kuali Dewa Luotian adalah keberadaan paling menakutkan kedua di daftar kuali surgawi, dan reputasinya di daratan harus diketahui oleh semua orang. Tidak mungkin baginya untuk menjadi trauma, tetapi menilai dari saat ini, apa yang terjadi pada kuali ilahi Luotian tidaklah sederhana. Hei, ini kuali Dewa Luotian. Hei, nak, kamu menemukan beberapa hal bagus saat aku sedang tidur, Pak Tua. Tiba-tiba, suara guyu, seolah-olah berasal dari 9 meter Yellow Springs, samar-samar masuk ke telinga Xiao Yan, menyebabkan kulit Xiao Yan menjadi pucat dalam sekejap. Sekilas memang tidak ada yang aneh dengan keseluruhan kuali obat, namun setelah diperiksa dengan saksama, ternyata terdapat retakan di seluruh kuali obat, setidaknya hampir separuh badan kuali ditutupi oleh diisi dengan retakan tembus. Dari atas ke bawah, retakan menyebar seperti pohon pinus, dan alasan untuk semua ini, Xiao Yan juga memukulnya dengan sekali pandang. Ada bekas pisau yang jelas di atas kuali obat, bekas pisau ini adalah obatnya, kuali kunci trauma. Xiao Yan menatap tanda pisau yang mendominasi dengan kedua matanya, dan juga terkejut di dalam hatinya. Kuali ilahi Luotian dapat menduduki peringkat kedua dalam daftar kuali surgawi. Tidak peduli seberapa besar itu dapat meningkatkan tingkat keberhasilan obat penyulingan, bahan yang digunakan untuk memurnikan kuali ilahi Luotian saja sudah luar biasa. Sepotong Tianyang Qingjin utuh, bahkan jika itu semua adalah kekayaan orang kuat di alam Huayuan, itu tidak ada bandingannya, dan kuali ilahi Luotian ini terbuat dari seluruh bagian Tianyang Qingjin. Dan ini juga menyebabkannya bisa mempertahankan bentuk aslinya setelah terluka parah. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat kuali obat yang begitu keras selama bertahun-tahun.
Perlahan mengangkat telapak tangannya, ujung jari Xiaoyan meluncur ke bekas pisau yang sombong. Tepat pada saat dia menyentuhnya, aura yang sangat sombong dan menakutkan yang ditinggalkan oleh para pendahulu datang dari bekas pisau dalam sekejap. Itu menyembur keluar dan memasuki tubuh Xiaoyan, menyebabkan kulit Xiaoyan menjadi pucat seketika. Tiba-tiba, dengusan dingin keluar dari tubuh Xiaoyan, dan aura pedang yang sombong meledak sebagai tanggapan. Tetapi meskipun demikian, aura pedang yang meledak masih menyebabkan keresahan di tubuh Xiaoyan. Adapun Xiaoyan, pada saat energi pedang meledak, tubuhnya tiba-tiba mundur beberapa langkah, dan dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah terbalik. Itu hanya energi pedang yang tersisa, dan kamu berani memamerkan kekuatanmu di depan lelaki tua itu. Jangan katakan bahwa kamu hanyalah energi pedang, bahkan jika dewa itu datang sendiri, kamu tidak akan bisa untuk melakukannya. Sosok Guyu perlahan muncul di samping Xiaoyan, dan dengusan dingin keluar dari mulutnya dengan lambaian lengan bajunya, energi tak terlihat langsung muncul, membombardir bekas pisau itu lagi. Ledakan, ada suara teredam, dan energi pedang yang tersisa di atasnya meledak dalam sekejap, dan terhapus oleh gerakan Guyu segera. Guyu menoleh untuk melihat Xiaoyan, yang sedang berlutut di tanah di sampingnya, dan membiarkan mengeluarkan dengusan lembut, ditegur dengan lembut. Seorang pria dengan level ini, meskipun kekuatannya benar-benar tidak terlalu bagus, tetapi dia bukanlah seseorang yang dapat Anda sentuh sesuka hati. Anda berpikir bahwa tanda pisau tidak akan memiliki kekuatan setelah hampir 1000 tahun. Anda benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan bumi jika bukan karena orang tua hari ini sekarang. Ketika energi pedang ini meletus sepenuhnya, saya khawatir kota kuno yang liar ini pun akan hancur dalam sekejap, tergantung pada Anda, Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Guyu, Xiaoyan terbatuk keras lagi, dan otot-otot di wajahnya berkedut. Menghancurkan seluruh kota kuno yang liar dengan satu pukulan, dan dalam sekejap, Xiaoyan percaya bahwa bahkan jika dia meledakkan dirinya dengan seluruh kekuatannya, ditambah dengan api aneh di tubuhnya, mustahil untuk membuat pengeboman yang begitu mengerikan. Namun, sekarang, dengan energi pedang sekecil itu, ia mampu menghasilkan pemboman yang begitu mengerikan, yang cukup mengejutkan. Selain kaget, Xiaoyan juga diam-diam berterima kasih karena Gu Lao hadir hari ini. Kalau tidak, dia mungkin tidak tahu bagaimana dia meninggal. Dan di dalam hati Xiaoyan, dia menjadi semakin penasaran dengan pria kuat yang meninggalkan bekas pedang ini, untuk dapat meninggalkan aura pedang yang begitu kuat dan mempertahankannya selama ribuan tahun. Kekuatan pria kuat ini mungkin adalah terendah adalah Yuan Wang Great Realm. Yuan Wang Dajing, Xiaoyan hari ini jauh dari membayangkan bahwa orang yang kuat pada level itu dapat memiliki tempat bahkan di daratan, dan akan ada pukulan penuh lawan pada kuali obat ini. Pemilik sebelumnya dari kuali ilahi Luotian tidak biasa-biasa saja salah satu. Setelah menghela nafas dalam hatinya, Xiaoyan tidak bisa menahan batuk beberapa kali lagi, dan buru-buru mengeluarkan pil pemulihan kelas 9 dari cincin itu, dan menelannya dalam satu tegukan. Dan saat obat mujarab memasuki tubuhnya, arus hangat juga menyebar dengan cepat dari perut Xiaoyan, dan luka di tubuhnya juga berangsur pulih. Ketika Xiaoyan berdiri, Guyu di samping juga mengeluarkan dengungan lembut lagi, membentangkan telapak tangannya yang layu di depan Xiaoyan, dan berkata dengan ringan. Ambillah, benda ini memiliki manfaat yang tak ada habisnya untukmu. Sambil mengerutkan kening, Xiaoyan melihat ke telapak tangan Guyu di telapak tangan, manik-manik seperti batu giok tergeletak dengan tenang. Ini, saat Xiaoyan hendak bertanya, Guyu segera membuka mulutnya dan berkata, Jangan terlalu banyak berpikir, aku tidak punya apa-apa untukmu. Ini adalah energi pedang dari sebelumnya, tetapi setelah penyempurnaan orang tua itu, masih ada rasa teknik pedang orang itu. Meskipun senjatamu tidak besar pedang, tapi ada juga kesamaan antara keduanya, dan kamu seharusnya bisa mendapatkan banyak pengalaman. Mendengar kata-kata Guyu, Xiaoyan merasakan gelombang rasa terima kasih di dalam hatinya. Guyu biasanya tetap pada tugasnya dan hampir mengabaikan Xiaoyan, tetapi saat ini, dia masih peduli dengan kekuatan Xiaoyan. Memikirkannya, bagaimana mungkin Xiaoyan tidak tergerak oleh perilaku ini? Xiaoyan awalnya adalah orang yang menghormati satu kaki dan satu kaki, melihat kebenaran Guyu saat ini, dia tidak ragu saat ini, mundur setengah langkah, dan dengan hormat memberi hormat junior kepada Guyu. Junior, terima kasih atas kebaikanmu. Untuk Xiaoyan, mata Guyu berkilat, dan senyum kekaguman melintas di mulutnya,
Tapi itu hanya sesaat. Yan, sambil melempar telapak tangannya, dia melemparkan manik-manik di telapak tangannya ke arah Xiao Yan dengan santai. Xiao Yan juga buru-buru menangkap mereka, dan dengan hati-hati melihat manik-manik di tangannya. Tapi Guyu langsung mengabaikan keberadaan Xiao Yan, dan melihat ke arah Luotian Divine Cauldron, dan tepatnya, itu seharusnya adalah tanda pisau di Luotian Divine Cauldron. Setelah beberapa lama, Guyu melirik Xiao Yan yang ada di samping, melengkungkan bibirnya, menatap langsung ke bekas pisau dengan mata tuanya yang dalam, lalu perlahan berkata, "Kenapa? Jika energi pedang rusak, segelmu juga rusak, jadi kamu tidak berencana untuk keluar dan biarkan kami saling mengenal, atau kamu ingin lelaki tua itu menemukanmu secara pribadi?" Begitu Guyu mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Xiao Yan di samping tiba-tiba berubah. Dia menatap Guyu, lalu mengerutkan kening lagi, mengikuti tatapan Guyu, dan ekspresi di matanya berubah lagi seketika. Ia berbicara dengan tanda pisau itu. Dan setelah suara Guyu jatuh, sesuatu di Luotian Divine Cauldron sepertinya menyadarinya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya menghela nafas, dan kemudian, sosok yang hampir transparan adalah dirinya sendiri. Luotian Divine Cauldron perlahan melayang keluar, muncul di mata Xiao Yan dan Guyu. Xiao Yan menatap sosok transparan yang hampir seperti film di depannya, dan merasakan kejutan di hatinya. Kekuatan aturan benua Yuanwu berbeda dengan benua Douqi, yang juga membuat semua jiwa tidak mungkin bertahan terlalu lama tanpa tubuh sebelum kekuatan mereka mencapai Kaisar Dou, mereka terhapus. Tetapi pada saat ini, sosok ilusi di depan Xiao Yan benar-benar berdiri di depannya hidup-hidup, dan bahwa dia keluar dari kuali Dewa Luotian, bukankah itu berarti kekuatannya setidaknya bertarung? Kaisar yang kuat. Begitu dia memikirkan hal ini, pupil mata Xiao Yan tiba-tiba berkontraksi, dan mata yang dia lihat pada orang di depannya penuh dengan keterkejutan. Adapun ini, sosok ilusi yang hampir transparan tidak memperhatikan sama sekali, seolah-olah dia melihat Xiao Yan berdiri di sampingnya seolah-olah tidak ada apa-apa, dan pandangannya tertuju pada Guyu di depannya. Untuk sesaat, lama bahasa. Bagaimana dengan kekuatan Guyu? Bahkan Xiao Yan saat ini masih belum tahu apa-apa. Satu-satunya hal yang bisa ditebak adalah kekuatan Guyu yang sebenarnya mungkin tidak kalah dengan pembangkit tenaga listrik Yuanzong. Dan ini juga membuat Xiao Yan lebih berani dalam hal yang tidak terlihat, meskipun Guyu berpegang teguh pada tugasnya dan tidak akan mengambil tindakan untuk Xiao Yan. Xiao Yan tahu di dalam hatinya bahwa jika itu benar-benar saat kritis hidup dan mati, Guyu akan melakukannya, tidak akan pernah berdiri. "Hei, akhirnya aku mau keluar sendiri." Guyu menyeringai dan melihat sosok hantu di depannya, dengan tangan terlipat di dadanya, dia tersenyum perlahan. Melihat ini, ekspresi sosok itu menjadi semakin bermartabat di depan Guyu, dia selalu bisa merasakan paksaan yang tak terlihat. Pemaksaan semacam itu tidak disengaja, tetapi aura yang dimiliki oleh yang terkuat. Dalam aura ini, kekuatan siapapun akan ditekan dari udara tipis, dan sebagai tubuh jiwa, paksaan yang diterimanya, itu seperti gunung Tai menekan atas. Merasakan ketidaknyamanan sosok ilusi, Guyu mengangkat alisnya sedikit, dan dengan pikiran, aura tak terlihat yang mengelilingi tubuhnya diam-diam menghilang. Mulai saat ini, Guyu seperti orang tua biasa, tidak dapat merasakan sedikit pun napas yang berfluktuasi. Dan ketika sosok itu menghilang dalam aura yang menyelimuti, dia kembali sadar dan menatap Guyu dengan wajah ngeri. Mampu mengendalikan auranya sendiri sesuka hati, dan mampu menarik kembali dan melepaskan ciptaan langit dan bumi dengan bebas. Kekuatan semacam ini, saya khawatir bahkan dia di masa puncaknya sama sekali tidak ada bandingannya. Sambil mendesah lagi di hatiku, sosok ilusi itu ditekan oleh kekuatan kuat Guyu hanya setelah sesaat terkejut, dan kemudian perlahan berkata, "Ya, aku keluar sendiri. Setelah hidup lama, aku selalu tidak ingin mati. Dalam hatiku, aku selalu takut mati. Itu sifat manusia." Guyu juga tersenyum, mengabaikan Xiao Yan yang memiliki pandangan aneh di sampingnya, dan tersenyum lagi. "Apakah kamu tidak akan memperkenalkan diri? Orang tua Zhou Tong, karakter dari 1000 tahun yang lalu, tapi saya tidak tahu, pernahkah junior ini mendengarnya?" Zhou Tong menatap langsung ke Xiao Yan, dan berkata perlahan, tetapi Xiao Yan meringkuk bibirnya tanpa komitmen. Dia bukan dari benua Yuanwu, jadi bagaimana dia bisa mengenal lelaki tua ini? Melihat raut wajah Xiao Yan ini, Zhou Tong juga tersenyum sedih, tetapi tidak banyak bicara.
Sungguh konyol bagaimana seseorang yang telah meninggal dapat diketahui oleh para junior ini lebih dari 1000 tahun kemudian. Dan Guyu juga tersenyum tanpa komitmen, lalu berkata lagi. Hubungan antara Luotian Divine Cauldron ini dan kamu belum diputuskan. Begitu Guyu selesai berbicara, ekspresi Zhou Tong langsung berubah, tetapi setelah lama terdiam, dia masih menghela nafas dan berkata. Ini akan rusak, cepat atau lambat, tetapi hari ini atau tidak tergantung pada Yang Mulia. Guyu juga mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata itu, dan menatap Zhou Tong dengan mata tuanya sedikit menyipit. Ada gelombang rasa dingin yang sedingin es di matanya, dan di ruang di sekitar tubuh Guyu, ada banyak pecahan es kecil muncul, kekuatan Bond Spirit Leng Huo juga sedikit tersentuh. Melihat pemandangan ini, kulit Zhou Tong langsung berubah, terak es yang dihancurkan halus itu membuatnya merasakan bau yang agak berbahaya. Yang Mulia menginginkan Luotian Divine Cauldron saya, jadi Anda harus menyelesaikan masalah untuk saya. Kali ini, tanah di sekitar tubuh Guyu sudah tertutup es padat, dan ini juga suasana hatinya saat ini. Zhou Tong mengabaikannya sama sekali, tetapi wajahnya kembali normal, dan melanjutkan. Bantu aku membunuh seseorang, jika tidak, bahkan jika aku mencoba yang terbaik untuk dimusnahkan, kuali ilahi Luotian ini pasti akan berubah menjadi tumpukan bubuk. Apakah kamu mengancamku? Es sedingin es berubah menjadi es yang tajam, tergantung di sekitar tubuh Zhou Tong. Selama Guyu berpikir, Zhou Tong pasti akan mati di saat berikutnya. Ini bukan ancaman, dan Anda juga bisa melihatnya sebagai ancaman bagi Anda. Meskipun hatinya sangat gugup, Zhou Tong masih berbicara perlahan dengan sikap keras, dan pemecah es hanya berjarak 1 inci dari tubuhnya pada saat dia berbicara, dan dia bahkan dapat merasakannya pada saat ini, bahkan sisa jiwa ini, rasanya sendiri seperti akan dibekukan. Guyu menatap Zhou Tong yang tegas dengan mata dingin, menarik napas dalam-dalam, perlahan berbalik untuk melihat Xiao Yan, dan berkata, "Kamu membunuh." Ketika Xiao Yan melihat ini, ada ekspresi aneh di wajahnya. Keduanya berbicara dengan cara yang tidak jelas dan tidak bisa dimengerti. Jika dia ingin mendapatkan kuali Dewa Luotian, dia harus membunuh Zhou Tong yang tua dan abadi. Dua senior, bisakah kamu memberitahuku dulu, bagaimana aku bisa mengambil kuali ilahi Luotian ini? Sudut mulutnya berkedut, Xiao Yan dengan malu-malu menatap kedua orang tua yang sedang berperang ini, dan tersenyum malu. Bunuh orang yang melukainya untuknya, dan dia akan mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan dengan kuali Dewa Luotian, dan kuali Dewa Luotian secara alami akan menjadi milikmu. Kata-kata Guyu mencapai titik ini, Xiao Yan juga langsung mengerti bahwa untuk mendapatkan Luotian Divine Cauldron, dia pertama-tama harus membunuh orang kuat yang kekuatannya setidaknya di alam besar Yuanwang. Orang seperti ini, belum lagi dia tidak memiliki kekuatan untuk membunuh sekarang, hanya ingin melihatnya, itu semua tidak mungkin. Seolah merasakan tekanan di hati Xiao Yan, Zhou Tong tersenyum lagi, dan berkata, "Aku tidak perlu kamu pergi mencarinya, selama kamu bisa membalaskan dendamku ketika aku bertemu denganmu, aku bisa menyerahkan kuali Dewa Luotian kepadamu sekarang, tetapi prasyaratnya adalah kamu harus terlebih dahulu membuat sumpah hukuman petir." Menurut orang tua itu, ini tidak perlu. Sebelum kata-kata itu jatuh, seluruh tubuh Guyu langsung tersulut dengan amukan api, dan api putih gelap menari dan berputar di sekitar tubuh Guyu seperti peri. Melihat api putih di tubuh Guyu, ekspresi Zhou Tong langsung berubah. Berdasarkan pengetahuannya, dia secara alami tahu tentang api itu. Bond Spirit Cold Fire, kamu adalah spirit api. Zhou Tong menatap Guyu dengan mata terbuka lebar, matanya dipenuhi keterkejutan. Tidak heran, Xiao Yan hanya setengah kaisar kecil, dan akan ada pria kuat dengan kekuatan seperti itu di sisinya, semangat. Semua orang tahu bahwa api aneh di dunia telah berubah menjadi roh, dan mereka dapat membuat mereka mengikuti satu sama lain. Tak satu pun dari mereka adalah orang-orang dengan bakat kultivasi yang dapat dipanggil melawan langit. Namun, api yang berbeda akan mengambil inisiatif untuk pergi, dan tidak ada yang tahu alasannya, tetapi aturan ini harus diikuti oleh semua ahli api yang berbeda. Tetapi pada saat ini, Xiao Yan di depannya dapat disukai oleh api aneh, dan dia juga merupakan Bond Spirit Leng Huo ke-11 di daftar api yang berbeda, itu benar-benar tidak perlu. Aku bisa menyetujui sumpah hukuman guntur, tapi aku harap Yang Mulia ingat apa yang dipercayakan orang tua itu. Harap diingat, nama orang itu adalah Fu Tuhao. Setelah kata-kata itu jatuh,
tubuh ilusi Zhou Tong juga perlahan-lahan bubar, tetapi ketika hendak menghilang, Guyu menyodok ke depan lagi dengan telapak tangannya, dan hisapan di telapak tangannya melonjak seketika, dan jiwanya yang hancur juga ditangkap oleh Guyu. Dengan paksa mengambilnya kembali. Setelah beberapa lama, kelompok cahaya putih susu seukuran kepalan tangan muncul di depan Xiaoyan, dan ini adalah esensi yang dipadatkan dan disempurnakan oleh sisa jiwa Zhou Tong. Di sini, kelompok cahaya jiwa ini cukup murni, selama kamu berhati-hati, itu harus bisa menyatu dengan sisa jiwa leluhurmu, dan itu bisa dianggap sebagai makanan untuknya. Waktu berlalu, dan konferensi alkemis sudah dekat. Hari yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Xiaoyan akhirnya tiba. Kota kuno yang liar menarik perhatian semua orang, dan gelombang api lainnya akan melonjak. Di tempat tidur, sosok Xiaoyan yang duduk bersila sedikit bergetar, dan kemudian, sosok Xiaoyan menghilang di penginapan dalam sekejap. Di atas langit, saat ruang sedikit berputar, sosok Xiaoyan perlahan muncul, tapi dia bukan orang pertama yang berdiri di atas kehampaan ini. Saat ini, di atas langit, sudah ada belasan orang kuat dengan napas tebal dan padat yang berdiri di kehampaan, dan orang-orang ini. Di antara mereka, mereka yang memiliki kekuatan terendah memiliki kekuatan setengah kaisar bintang 1, dan kekuatan yang terkuat telah mencapai tingkat yang menakutkan dari setengah kaisar bintang 8. Barisan seperti itu bisa disebut menakutkan. Kemunculan Xiaoyan jelas mengejutkan orang-orang ini sesaat, dan setelah melihat wajah Xiaoyan dengan jelas, banyak dari mereka yang sedikit mengernyit. Bocah pemula seperti itu berani naik ke kehampaan, apakah Anda benar-benar berpikir ada orang yang bisa naik ke level ini? Tetapi pada saat berikutnya, setelah semua orang memperhatikan aura tersembunyi di tubuh Xiaoyan, wajah mereka berubah lagi, aura Xiaoyan bahkan tidak lebih buruk dari beberapa yang kuat di antara mereka. Pria yang tampaknya hanya junior muda ini sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik Half Emperor yang kuat. Tapi ketika semua orang kagum dengan kekuatan Xiaoyan, sesosok tubuh melintas di kekosongan dalam sekejap dan datang ke Xiaoyan. Sebelum orang itu tiba, suara seperti guntur telah ditransmisikan dengan kuat, menyebabkan seluruh dunia bergetar. Haha, kakak Yan Xiao, aku belum melihatmu selama beberapa hari, tapi auramu lebih kuat. Hahaha. Segera setelah kata-kata ini keluar, pusat kekuatan setengah kaisar yang berdiri di kehampaan langsung mengerti, tidak heran orang ini memiliki kekuatan tirani pada usia yang begitu muda, dan dia ternyata adalah burung hantu batu paling terkenal di kota kuno yang liar ini, baru-baru ini. Akibatnya, semua orang memandang Xiaoyan dengan sedikit kekaguman, dan bahkan mata beberapa orang sudah penuh kecemerlangan, dan mereka berinisiatif untuk berteman dengan Xiaoyan. Baru-baru ini, kekuatan Xiaoyan Half Emperor Supreme bukanlah fokus dari reputasinya, yang benar-benar mengejutkannya adalah keterampilan alkimia yang tak tertandingi dan luar biasa. Di usia yang begitu muda, kekuatannya tidak hanya mencapai alam setengah kaisar yang menakutkan, tetapi dia juga sebanding dengan mereka. Dalam pengobatan penyulingan, dia telah melampaui pendahulunya dan mencapai tingkat menakutkan dari alam kaisar tingkat kedua. Anda tahu, apoteker lapis kedua, setengah kaisar bintang 8 di antara mereka, semuanya iri pada mereka. Pil yang disempurnakan oleh apoteker lapis kedua, di mata semua orang di bawah Doudi, mengerikan. Mereka semua bisa jadi disebut butik tiada taraf, dan mereka memiliki manfaat yang tidak ada habisnya untuk peningkatan kekuatan. Kekuatan sebenarnya dari apoteker lapis kedua juga bisa dilihat di sini. Melihat Qin Zhong mendekatinya, Xiaoyan juga tersenyum dengan berani. Ketika menghadapi orang seperti ini, tidak perlu terlalu kaku tentang etiket, jika tidak maka akan dianggap tidak menyenangkan. Kakak Qin Zhong tidak melihatmu selama beberapa hari, tetapi kamu akan pergi ke pertemuan apoteker. Qin Zhong tertawa lagi ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata sambil tertawa lebar. Tentu saja, konferensi alkemis tahun ini sangat meriah. Jika kamu tidak pergi dan melihatnya, kamu akan kehilangan kesempatan yang bagus. Keduanya saling memandang dan tersenyum lagi, dan mereka akan pergi ke arah konferensi alkemis, tetapi sosok lain terbang, dan tampaknya orang ini tidak lain adalah Penatua Xuan dari Paviliun Yunyin. Hehe, saudara Yan Xiao, bagaimana kalau pergi bersama kita sepanjang jalan? Begitu kata-kata Xuan Lao keluar, bahkan Qin Zhong di samping Xiao Yan tertegun. Kekuatan macam apa Paviliun Yunyin? Itu mewakili seluruh Paviliun Yunyin, tetapi dia benar-benar meminta Xiao Yan untuk pergi bersamanya sepanjang jalan, artinya ini terbukti dengan sendirinya.
Xiao Yan juga tertegun sejenak oleh kata-kata tiba-tiba Penatua Xuan, dan kemudian dia bereaksi, mengangguk sambil tersenyum, dan perlahan berkata sambil tersenyum. Tentu saja merupakan berkah untuk bisa berjalan dengan Penatua Xuan. Penatua Xuan tersenyum tanpa komitmen, dan mereka bertiga bergerak, menginjak kehampaan, dan terbang menuju tempat pertemuan. Dan ketika sosok ketiganya menghilang, pusat kekuatan setengah kaisar di langit kembali sadar, melihat ke arah di mana ketiga Xiao Yan menghilang, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, ketiga Xiao Yan tiba di sebuah alun-alun yang luas. Alun-alun ini benar-benar alun-alun terbesar yang pernah dilihat Xiao Yan. Selain jumlah orang yang dapat ditampung, saya khawatir bahkan jika semua orang di kota kuno yang liar berdiri, akan sulit untuk mengisinya, jadi bisa dibayangkan betapa luasnya alun-alun ini. Hal yang paling berbeda adalah alun-alun ini sebenarnya berdiri di kehampaan yang tak ada habisnya. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat pemandangan seperti itu. Hehe, teman kecil Yan Xiao, saudara Xuan Ye, dan saudara Qin Zong, karena kalian bertiga ada di sini, mari kita memimpin. Begitu mereka bertiga melangkah ke alun-alun kosong, Presiden Guli sudah menyadari kedatangan Xiao Yan, dan dia menyapa Xiao Yan dan ketiganya dari kejauhan sambil tersenyum. Melihat ini, mereka bertiga tidak menahan diri, dan mengikuti Guli menuju stand. Sebagai kekuatan terbesar di kota kuno tandus ini, Pavilion Yunyin, posisi mereka harus di panel juri. Qin Zong Sili juga orang yang baik. Meskipun dia tidak sebagus kursi juri Xuan Lao, dia masih merupakan kursi yang baik. Hanya Xiao Yan, meskipun dia memiliki banyak uang, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah tamu baru di kota kuno yang liar ini. Posisinya tidak ada di sana. Hehe, saudara Yan Xiao bersama orang tua itu. Dengan kekuatan saudara Yan Xiao, seharusnya ada tempat untukmu di panel juri. Keduanya juga ada di sana. Di akhir pidato, suara Guli memiliki sedikit pengingat, tapi Xiao Yan masih mengangguk dan tersenyum. Karena dia sudah memiliki posisinya sendiri, dia seharusnya tidak sopan. Bahkan jika Wei Yi dan Mo Di ada di sana, akankah dia masih jangan takut. Duduk terpisah, Xiao Yan menemukan bahwa Penatua Xuan dan dia juga berdekatan. Dia tidak bisa membantu menyipitkan matanya sedikit, dan melirik Chi Fosfor yang sedang melakukan pekerjaan di sampingnya. Sebuah pikiran melintas di benaknya, posisi ini pasti ada sengaja diatur oleh Guli. Hehe, bukankah ini apoteker tingkat kedua Yan Xiao yang baru dipromosikan di serikat apoteker kita? Mengapa? Setelah memiliki pemahaman yang dangkal tentang apoteker tingkat tinggi, saya mau tidak mau menunjukkan keahlian saya. Menurut Pak Tua, nak, kamu harus kembali dan berlatih selama beberapa tahun lagi. Hei, aku belum melihat ramuan tingkat kaisar, jadi aku ingin memperbaikinya, sungguh aneh. Orang yang berbicara tentu saja adalah Wei Yi, kepala alkemis dari persekutuan alkemis, dan dapat didengar dari kata-katanya bahwa prasangka terhadap Xiao Yan tidaklah kecil. Hei, apakah kamu belum pernah melihat beberapa pil obat kekaisaran sebelumnya, dan mereka masih pamer di depan seorang junior? Kesempatan belajar yang bagus, mereka tentu saja tidak akan melepaskannya, tetapi kamu, setelah orang tua itu berhasil, kamu juga akan bisa menyingkirkannya. Aku bisa meminjammu untuk menonton, agar tidak mengabaikan dan dao dan menjadi katak di dalam sumur sepanjang hidupku. Tepat saat kata-kata di mulut Wei Yi jatuh, suara dingin lainnya segera keluar. Adapun orang ini, Xiao Yan mengetahuinya bahkan tanpa melihat. Orang ini pasti putra kedua kota Nanlin. Mo Di, seorang alkemis tingkat tinggi. Ledakan. Tapi tepat setelah kata-kata di mulut Mo Di jatuh, Wei Yi hendak berbicara dengan Mo Di. Bel yang berbunyi di langit perlahan menyebar dari tengah alun-alun, menyebar ke alun-alun kosong, sudah lama sekali. Setelah beberapa saat, di tengah alun-alun, sosok Guli, Presiden Serikat Alkemis, berdiri di atas kehampaan, dengan tangan di belakang, dan tatapannya mengamati seluruh alun-alun. Segera, suara yang kuat dan kuat keluar perlahan dari mulut Guli. Saya mengumumkan bahwa konferensi alkemis akan segera dimulai. Segera setelah Guli selesai berbicara, bahkan dengan sebuah pikiran, kekuatan jiwa yang menakutkan seperti lautan menyapu keluar dari tubuhnya secara instan, menyebar ke langit di atas seluruh alun-alun. Segera setelah itu, ribuan platform batu muncul dari udara tipis, tergantung di udara alun-alun, dan di atas itu, ada kekuatan jiwa Guli, melepaskan tekanan jiwa yang sangat menakutkan. Tetapi dalam keadaan seperti itu,
ribuan alkemis di mimbar semuanya melompat pada saat ini, dan muncul di platform batu yang ditangguhkan dalam beberapa kedipan. Dan pada saat yang sama ketika mereka menginjak platform batu, tekanan mengerikan seperti puncak gunung Tai tiba-tiba menimpa mereka, menyebabkan tubuh mereka tenggelam terus-menerus. Beberapa dari mereka bahkan berjuang untuk beberapa napas sebelum menjadi tidak stabil dan jatuh dari platform batu. Setelah itu, orang-orang itu didiskualifikasi oleh Gu Li dan hanya bisa keluar dari lapangan dengan marah. Tentu saja, sebagian besar dari orang-orang ini jelas tahu satu atau dua hal tentang aturan di platform batu pada saat paksaan jiwa menyerang. Ada kekuatan jiwa yang tak terlihat di antara alis semua orang, dan langsung menyapu, mencoba melawan pemaksaan jiwa yang menakutkan itu. Pada saat yang sama, dia tidak berani mengendurkan kakinya sama sekali. Platform batu ini digantung di udara, tetapi tidak dikatakan benar-benar stabil. Di bawah perlawanan timbal balik dari kedua kekuatan, banyak platform batu memiliki sudah mulai miring pada saat ini. Babak kedua babak sistem gugur secara resmi diumumkan akan dimulai. Dalam sekejap, banyak orang jatuh dari platform batu lagi satu demi satu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, hampir setengah dari orang di platform batu dengan tidak kurang dari ribuan orang jatuh ke platform batu. Orang-orang yang masih berdiri di atas platform batu saat ini, tentu saja tidak semua orang begitu santai. Meskipun mereka hampir tidak dapat menstabilkan platform batu di bawah kaki mereka, masih banyak orang yang platform batunya tampak bergetar. Jika bertahan lebih lama, saya khawatir banyak orang akan jatuh ke platform batu lagi. Tentu saja, di antara mereka, tidak ada yang tidak memiliki kekuatan tiada taraf. Di antara mereka tidak kurang dari 10 alkemis tingkat 9 yang berdiri dengan bangga di bawah tekanan jiwa tirani. Jelas, tekanan ini tidak cukup bagi mereka. Mereka tidak pernah mencapai tujuan mereka, batas, dan ini juga membuat Gu Li, yang telah mengamati semua orang, menunjukkan senyum puas di wajahnya. Di atas tribun, Xiao Yan juga kagum dengan pemandangan di arena ini. Metode semacam ini benar-benar kemenangan yang cepat. Dengan kekuatan jiwa Gu Li, jika itu benar-benar meletus, para alkemis peringkat 8 dan 9 ini tidak akan mampu menanggungnya sendiri. Tetapi saat ini, metode Gu Li adalah cara tercepat untuk melakukan metode babak sistem gugur. Dan ketika dua putaran babak sistem gugur ini berakhir, saatnya untuk pertempuran sesungguhnya. Alkemis, yang terbaik dalam hal itu, bukankah mereka teknik alkimia yang dibanggakan? Pemaksaan jiwa yang mencapai seluruh Void Square surut seperti air pasang dalam sekejap tak perlu dikatakan, putaran ketiga alkimia telah resmi dimulai. Untuk apoteker peringkat ke-8 dan ke-9, untuk Xiao Yan hari ini dan lainnya, persaingan di antara mereka seperti anak-anak bermain-main, tidak ada yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, setelah pemurnian dimulai, Xiao Yan di tribun sudah tertidur bosan hanya dalam beberapa saat, jika bukan karena Gu Li dan yang lainnya di sampingnya, dia mungkin sudah berbalik dan pergi. Dalam sekejap mata, 4 jam telah berlalu dengan tenang, dan semua orang di tribun juga terlihat bosan, sekilas, kecuali beberapa orang, mereka hampir seperti tertidur. Tiba-tiba, suara batuk ringan menyebar dari atas tribun, dan Xiao Yan terbangun oleh suara batuk ringan. Hehe, Saudara Wei Yi, lihat, pertandingan ini sangat membosankan saat ini, dan kamu dan aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Aku sangat ingin tahu tentang kekuatan antara kamu dan aku sekarang. Atau, haruskah kita datang dan bermain? Orang yang berbicara memang Mo Di dari kota Nanlin. Saat ini, Mo Di menatap Wei Yi dengan senyum licik di wajahnya, bermain dengan cangkir teh di tangannya, dan berkata sambil tersenyum. Apa yang bisa kita bicarakan antara kamu dan aku? Jika kamu ingin mengetahui kekuatan sebenarnya dari lelaki tua ini, sampai jumpa di konferensi. Ketika Wei Yi mendengar apa yang dikatakan Mo Di, dia mendengus dingin, dan menyipitkan mata ke arah Mo Di dengan wajah dingin. Mo Di sama sekali tidak terkejut dengan ini, cibiran muncul di sudut mulutnya, dia menatap Wei Yi dengan jijik, dan berkata sambil mencibir. Mengapa? Saudara Wei Yi tidak berani bersaing dengan lelaki tua itu. Saya tidak berpikir Anda ingin menunjukkan kekuatan Anda, tetapi Anda tidak memiliki kemampuan untuk melawan lelaki tua itu. Setelah bertahun-tahun, keterampilan alkimia Anda masih bertahan, masih. Mo Di, kamu mencari kematian. Kata-kata provokatif Mo Di membuat kemarahan Wei Yi melambung dalam sekejap,
dan dia membanting sandaran tangan kursi batu dengan telapak tangannya yang layu, menerbangkan serpihan batu, dan Wei Yi juga berdiri. Dengan mendengus dingin, dendam besar Wei Yi melonjak seketika, dan aura mengerikan milik Quan Star dan Half Emperor juga menyapu seketika, dan dengan kejam membombardir Modi. Hei, kenapa? Apakah kamu masih ingin melawan lelaki tua itu? Apakah aku takut padamu? Melihat ini, Modi mencibir lagi, dan dengan pikiran, aura yang sangat sombong dan menakutkan keluar dari tubuhnya dalam sekejap, bertabrakan dengan keras dengan aura Wei Yi. Ledakan. Terdengar ledakan, dan beberapa pria kuat di tribun mundur dengan tergesa-gesa, tetapi Guli menatap keduanya dengan ekspresi muram, tetapi pada akhirnya dia tetap tidak mengatakan apa-apa. Wei Yi, di sisi lain, memandang Modi dengan wajah serius. Selama bertahun-tahun, kekuatannya mandek di 1,5 bintang kaisar. Mungkin tidak mungkin baginya untuk membuat kemajuan lebih lanjut. Tapi melihat Modi di saat ini, kekuatannya. Tapi dia sudah mencapai level kaisar setengah bintang 3. Di permukaan, bahkan jika dia dibandingkan dengan Xiao Yan, dia sudah memikirkan hal yang sama. Dengan kekuatan seperti itu, bagaimana dia bisa menghadapinya? Meski kekuatan lelaki tua ini tidak sebaik milikmu, tapi jika dibandingkan dengan kekuatan jiwa, lelaki tua ini tidak pernah takut pada siapapun. Ketika Modi mendengar ini, sebuah cahaya melintas di matanya, dan dia berkata sambil mencibir. Oh, begitu. Karena kamu yakin bahwa kekuatan jiwamu tidak kalah dengan milikku, tetapi kamu dan aku adalah apoteker, maka hari ini, ayo datang dan bermain sebentar. Ini ada hubungannya dengan apoteker. Begitu kata-kata itu selesai, Modi mengangkat telapak tangannya perlahan, dan kemudian dengan pikiran, sekelompok api biru muncul di telapak tangan Modi dengan kepulan. Dan Xiao Yan juga tertarik oleh nyala api dan mengalihkan pandangannya, dan mata keduanya juga kebetulan bertemu. Modi tersenyum lagi, dan seringai di sudut mulutnya menjadi lebih buruk, dan dia perlahan berkata sambil tersenyum. Mengapa saudara Yan Xiao tidak ikut denganmu? Xiao Yan mengangkat alisnya, menyipitkan matanya dan menatap Modi, tapi akhirnya dia tertawa kecil, dan dengan malas menjawab. Tidak tertarik dengan. Pada saat ini, Modi jelas ingin mengetahui kekuatan sebenarnya dari mereka berdua terlebih dahulu, jadi bagaimana dia bisa dengan mudah melewatkan kesempatan Xiao Yan untuk bergerak. Sangat membosankan untuk dua orang, bagaimana kalau saudara Yan Xiao juga datang bersama, masalah besarnya adalah menambahkan beberapa taruhan, bukankah itu menarik? Begitu kata-kata itu jatuh, Modi membalikkan telapak tangannya, dan tiang merah emas muncul di tangan Modi, dan warna kulit Xiao Yan akhirnya berubah lagi pada saat ini. Segera setelah Xiao Yan memusatkan pandangannya pada tiang, dia menatap Modi dan mengangguk berat. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.